ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu a'lam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Di hari ini, di sore ini kita diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk senantiasa menuntut ilmu, ya. Talabul ilmi, karena menuntut ilmu ini adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Talabul ilmi fardhu 'ala kulli muslim, baik itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah bagi Nabi kita semua, Nabi yang kita cintai dan beliau pun mencintai kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita patut bersyukur tidak semua orang bisa hadir di sini. Hanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, inayah dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menggerakkan kaki kita, memindahkan tubuh kita dari rasa kemalasan di rumah itu menuju tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema, apa namanya? Salat smart. Wah, salat smart ini. Tema dia memang perlu larangan. Oh iya, Pak. Salat smart. Ini ambil judul ini terinspirasi dari sebuah buku, ya. Ada yang pernah baca buku ini? Salat smart, bukan ya? Belum. Salat kan smart, ya. Luar biasa. Ini sampai ada yang mengatakan bahwa orang yang rajin sholat itu kecerdasannya bisa lebih tinggi daripada orang yang tidak sholat. Gitu. Karena saat sujud kan itu ada bagian otak yang teraliri oleh darah sehingga memaksimalkan kinerja otak. Itu salah satu gerakan saja, ya. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana smart dalam sholat, dan sholat ini membuat kita jadi smart. Bola handphone ini smart, ya, smartphone, sholatnya duduk smart. Jangan sampai HP-nya smartphone yang menggunakannya tidak smart people. Jangan stupid, smart gitu. Ya, biar seimbang, ya. Jadi ya sebetulnya smart di sini bukan hanya smart secara bahasa, tapi smart itu singkatan, ya. Jadi yang dimaksud dari sholat smart itu adalah singkatan S M H R T. Nama S-na, nama R-na, nama asal, ya itu pakai keras. Kenapa harus diubah? Karena nama maksudnya Risa dan nama kubur. Nanti kita bahas, ya. Sebelum sana, kita pahami dulu dan kita batasi, ya. Sholat yang akan kita bahas ini lebih dalam pada sholat fardu, sholat fardu, sholat wajib. Jadi yang namanya sholat itu iman, sholat itu iman, yaitu tinggalnya man aqamaha faqad aqamaha. Barang siapa yang mampu mendirikan sholat, maka dia mendirikan agama. Maka jangan sekali-kali berpikiran saja jangan untuk meninggalkan sholat. Yang mana? Yang fardu. Luar biasa sebetulnya. Ada rahasia di balik sholat fardu, ya. Kenapa ada sebuah ibadah yang diwajibkan sehari semalam sampai 5 kali? Jarang di agama lain ibadahnya itu seketat gitu. Kan ketat sebetulnya. Bayangkan bangun tidur sebelum beraktivitas apapun diawali dengan sholat. Wajib gitu. Pas mau tidur gitu.
ya malam ini masih ada kewajiban sholat. Di tengah aktivitas siang-siang sholat. Benar ya? Waktu asar akhir aktivitas sholat. Bahkan menjelang isya yaitu maghrib pergantian siang dan malam ada sholat. Nah, hanya orang disuruh sholat. Bahkan bukan sunnah gitu. Bukan sesuatu yang rek sholat untuk kalian. Mana kamu sholat? Akhirnya sholat. Nah gitu. Kalau lama sholat tahu. Nggak ada sholat tahu. Yang ada sahur. Kamu sahur. Untuk akhirnya sahur. Besok untuk sahur. Nah gimana? Kadang sahur, kadang tidak, kadang enggak cuma sahur. Berarti nama? Karena sahur. Karena sahur. Nah yang namanya sholat ini dia tidak terputus, ya. Sholat itu sholat sila. Sila didikanlah sila terakhir bermakna menyambungkan. Nyambung. Buat apa nyambung? Nyambung siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya apa? Kita senantiasa nyambung terus pada Allah. Terus nyambung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar itu ada yang namanya sholat sunnah, rawatib misalnya, duha, tahajud, ya kan? Dan masih banyak kalau hajat dan seterusnya. Sangat banyak sekali. Dan sholat yang lain selain sholat wajib itu keutamaannya dilaksanakan di rumah. Jadi sholat itu karena misalnya lebih utama dilakukan di rumah daripada di masjidku ini. Misalnya di mana masjid Nabi deh? Nabawi. Padahal pahalanya wah luar biasa ya. Beda dengan sholat di masjid kita ini. Kecuali tadi sholat wajib. Kecuali itu fardu. Ini fardu kalau dia di masjid. Tapi selain sholat wajib, bahkan yang kalau di Masjid Nabawi itu bisa berkali-kali lipat pahalanya, di rumah tetap lebih bagus. Selama bukan sholat wajib. Wajib semua, apapun itu, kecuali sholat tahiyatul masjid. Nggak bisa di rumah. Karena ada riwayat tahiyatul masjid bisa. Tahiyatul masjid harus di masjid. Ada juga tahiyatul masjid menghormati masjid. Itu maksudnya tahiyatul masjid. Tapi kalau yang rawatib, qobla subuh, qobla zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya, sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat wajib, maka keutamaannya di rumah. Terus kemana saya ada sampai masjid sholat, nggak makruh, tetap berpahala. Hanya saja keutamaannya beda. Lebih banyak pahalanya kalau dilaksanakan di rumah. Jadi rumah itu kadang-kadang yang sampai seperti kuburan. Harus ditegakkan sholat sunnah. Nah itu rumahnya jauh mah. Yang lebih bagus kita melihat kondisi. Saya ke masjid waktunya setengah jam. Selama sholat di rumah ya pasti mau dulu berjamaah. Nah itu berarti qoblanya dilaksanakan di masjid. Memang nggak masalah ya. Sebagai kumawi bisa di rumah. Waktunya lebih panjang, yang penting setelah sholat. Seperti Jumat ya. Setelah sholat Jumat bisa dilaksanakan di masjid, bisa dilaksanakan di rumah. Kalau di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Begitu. Jadi ada tata caranya seperti itu. Jadi kalau kalian nggak ayo sholat, ayo langsung pulang, kudu subuh aja teman masalah sholat, besok wajib langsung balik. Harus dengan biasa berpikiran pasti oh dia mah hafalin dalil. Ternyata sholat sunnah itu utama di rumah. Berpikiran ke situ. Dia berpikiran lagi. Itu awalnya dulu ya, sedikit aja. Ini buku 400 halaman kalau ngomong kan dibahas semua. Dia mah hanya bukan kulaso ya. Hanya sedikit saja lah dari ini kan. Sedikit. Jadi kesimpulan dari gitu Bang. Lagi kan.
S-nya, sholat smart. Nah, S-nya adalah siagakan pelaku sholat. S-nya ya, jadi sholat smart itu S yang pertama, siagakan pelaku sholat. Jadi bagaimana sholat ini bisa dilakukan dengan cerdas dan mencerdaskan? Awali dengan menyiagakan pelaku sholat. Siapa pelaku sholat? Kita. Kurangnya siagakan. Bagaimana cara menyiagakannya? Satu, dalam hal waktu. Kan yang namanya sholat waktu itu kan ada waktunya. Nggak bisa kita sholat subuh sampai jam 8 penuh kayaknya bisa nggak? Nggak bisa. Sholat zuhur angkalan merasa tiris menjelang maghrib nggak bisa. Ya. Jadi yang namanya sholat fardu ini dia punya waktu khusus. Subuh di waktu subuh terbit fajar, zuhur siang hari tergelincir matahari, asar ketika bayang-bayang melebihi keukuran bendanya, asar, maghrib ketika terbenam matahari ya fajar, padahal subuh terbenam matahari, sunset, jadi matahari itu ada terbenamnya. Tapi walaupun terbenam, kita pahami ketika matahari terbenam itu kan tidak langsung gelap, masih ada cahaya sehingga lampu yang kita halangi seperti ini masih ada cahaya nggak kan? Ada, itu maghrib. Tapi ketika cahaya sudah habis, sudah tidak ada cahaya, tidak ada di kelobat kuning ini, nah itu sudah masuk isya. Tidak ada waktunya, kecuali dalam kondisi tertentu ada jamak takdim, ada jamak menggabungkan sholat, tapi tetap ada aturan yang bisa sembarangan. Ini dari segi waktu, gitu. Kemudian kita menyiagakan, bahkan sampai ada ulama yang mengatakan azan, tahu nggak tujuan azan itu apa? Untuk memberitahukan sholat. Nah, azan itu untuk memanggil orang sholat. Hayu sholat, sangat diajak. Orang Muslim, Indonesia. Orang yang lupa diingatkan oleh azan. Bisa azan? Sekarang saya azan. Dari tadi kerja, udah azan. Oh iya, bisa. Sampai dua ulama mengatakan azan itu hanya untuk orang yang lalai. Agak lalai, tapi dia udah ada di masjid, dia udah standby, dia sebelum waktu azan dia sudah tahu kalau ini ada, ini udah siap. Kenapa ada nih? Kalau udah wudu, udah misalkan sholat sunnah setelah azannya, misalkan dia. Jadi sebelum ada itu dia udah punya. Iya teh sekarang dia waktu sholat. Jadi tidak gini. Sampai lagi mobil misalnya atau bekerja ada gitu. Tapi dia sudah dengar sebelum adanya waktu sholat. Oh berarti bisa. Oh setelah dia subuh. Oh setelah dia zuhur gitu. Jadi dia senantiasa siaga. Jadi siap-siap ya. Bagaimana perang siap-siaga ya. Mau sholat pun siap-siaga. Makanya dengan siagakan pelaku sholat. Jadi S yang pertama apa? Siagakan pelaku sholat. Bersiaga. Jadi mulai sekarang setting HP kita kalau perlu alarmnya itu setiap 10 menit sebelum waktu sholat. Besok-besok kan udah mulai udah lama-lama udah kebiasaan udah otomatis. Oke, sekarang lagi sholat sebelum. Jadi ketika melakukan aktivitas itu bukan berhenti di waktu azan, tapi berhenti sebelum waktu azan. Itu namanya siaga. Kan akhirnya kadang kita lagi kerja ada jalan ada sama koma dan gitu. Terus koma kelas sudah kebagian rakaat terakhir gitu. Sebenarnya sholat kayak sholat kalau sholat gitu. Iya. Jadi yang namanya siaga itu kita ingat waktu nih sebelum waktu sholat. Kemudian dari segi ilmunya, jadi yang disiagakan itu ilmu. Kan sebelum sholat kita mesti punya ilmu. Mungkin kalian pernah dengar dongeng si Kabaya di kita di Imam. Ya. Suatu waktu lagi pada
bersiap-siap untuk sholat. Doa imam biasa. Oh, dia Aisyah kabar, ini ada nawan. Jadi imam, hambung. Jadi imam, hambung jadi imam. Jadi imam apa pasang? Bisa aja. Ada kesalahan itu. Tahu ya, saya salah. Coba lihat. Kata bodoh. Ini nggak punya ilmu. Jadi makanya untuk menyiapkan pelaku sholat ini sesuai waktunya ilmu. Apa nama batal sholat, gitu kan? Rukun sholat yang harus dilalui kapan saja, yang harus dibaca itu apa saja. Nah keistimewaannya masih ada. Kenapa misalkan Al-Fatihah orang awal bisa, tapi keyakinan sudah kuat, keimanan sudah kuat. Cuma masalah ilmu sholat belum bisa nih. Berjamaah saja, berjamaah. Serahkan bacanya pada imam. Imam rukun dulu, imam sujud dulu sujud, imam salat ikut salat. Sehingga apa? Cerdas sholat dulu. Kenapa cerdas? Sholat sendirian itu derajatnya hanya 1. Sedangkan sholat berjamaah 27 derajat. Mana yang cerdas? Yang hanya 1 atau yang mengambil yang 27? Nah, jadi yang cerdas itu yang mengambil yang lebih menguntungkan. Ringan, menguntungkan, gitu kan? Ya, jika yang menjadikan lagi murah, tapi warga enak, kayak gitu ya. Saya dulu. Karena yang itu pilih-pilih kan kurang cerdas gitu. Nah begitu juga yang lain. Nah ini sebetulnya yang sulit gitu. Berjamaah, ringan, tepung capek-capek maca gitu, terbuka hafalan itu masalah. Kemudian pahalanya, wah berlipat-lipat ganda. Siapa yang mau sebetulnya? Kerja misalkan, jarak 10 km, gajinya 1 juta, ya jaraknya 20 km, gajinya 27 juta. Tapi bisa pakai malam itu kurang cerdas. Kan gitu. Capek-capek di rumah, tapi benar-benar Fatihah saya nggak gitu ya. Hiji oke benar Fatihah saya kan gitu. Hiji ya kita benar aja. Tapi di masjid 27 derajat bacanya mengikuti imam. Ya salah. Betul. Cerdas. Itu segi ilmunya disiapkan. Apa aspek ilmunya? Pertama aspek fisik. Yang kedua non fisiknya. Nah untuk fisiknya yang disiapkan dari sebelum sholat apa sholatnya? Suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas besar disucikan dengan mandi, hadas kecil disucikan dengan wudu. Daya cair, tayamum. Harus mandi, daya cair sama tayamum. Udah bergulingan dengan sih gitu ya. Kalau bisa ya mandi besar, udah bergulingan, tapi tayamum. Pada intinya menyiapkan fisik supaya siap untuk sholat apa? Wudu. Jadi wudu itu utamanya dilakukan setiap hendak sholat, setiap waktu sholat. Jadi kita ayeuna duhur ya, wudu, sholat. Asatnya can batal, duhur itu can batal rasa. Boleh gitu ya, can batal. Tapi keutamanya wudu lagi. Membarukan wudu. Jadi utamanya begitu. Maghrib ke Isya sama kan amaran itu. Kemarin ke Isya karena sudah wudu kayaknya enak-enak sebenarnya di pengawasan ya kan salat. Tapi sebetulnya keutamanya adalah wudu. Untuk apa? Siaga lagi bayangkan, rasakan aja. Ketika kalian habis wudu, sholat dengan wudunya itu bekas sholat sebelumnya, pasti beda. Beda nggak? Beda. Lebih khusyuk gitu kan, lebih siap gitu. Ya lebih segar jelas seperti itu. Jadi untuk menyiagakan itu dari fisiknya, basahi dulu fisik kita. Bersiaplah sesebelumnya. Nah, kasar gitu kan. Supaya apa? Siap untuk melaksanakan sholat. Bahkan dari dulu ini diawali dengan basmalah. Bismillah. Nyampe gitu ke hati kita. Untuk ke bismillah jangan lupa berarti bismillah asalnya karena tidak diri resapi. Kalau itu bismillah dengan nama Allah disertai dengan Allah Subhanahu wa taala. Wudu
Setelah wudu syahadat ya. Wah, syahadat dulu orangnya ibarat gitu. Diperbarui lagi ingatannya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Minimal syahadat ya, ataupun yang paling silakan. Minimal syahadat setelah wudu. Ulang dulu jadi mulai mah wudu kan cukup salat. Doa-doanya lupa. Tidak basmalah jadi syahadat. Nah, hati ya. Usahakan sebelum wudu bismillah. Setelah wudu syahadat. Baru ketika hendak salat, kan siapkan mental kita, hadirkan diri kita. Kita di dia di pasar gitu kan. Kita di dia di rumah. Ini di sini nggak ada pasar. Masjid gitu. Ya. Sadari, oh masalah. Saya akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa? Hatinya siapa? Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ilmu dalam hal fisik dan juga menyiapkan mental. Kemudian perbaiki tujuan. Nah, perbaiki tujuan. Ada orang sholat, bahkan bersama Nabi sholatnya, tapi diancam neraka paling bawah. Yaitu orang yang sholatnya ria. Rianya dia asli ya. Maksud dia asli itu bukan karena Allah di sholatnya. Sholatnya asli dia bukan karena Allah, tapi karena ria. Makanya ada dalam surat Al-Ma'un, Allah bilang di surat Al-Jin, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Mereka ra'un, hayang dipinari. Celaka sholatnya. Jadi disebut celaka sholatnya bukan orang yang sholat kemudian saya mau bacaannya masukin dulu ya gitu, tapi ingat karena Allah celaka bukan gitu. Jadi benar-benar celaka itu yang memang dia sholatnya bukan karena Allah. Baru-baru ilmunya, mungkin ilmunya dia tahu cara sholatnya dia, gerakannya begini, bacanya begini, tapi dia dalam hatinya dia malu karena Allah, karena saya dilihat oleh Nabi, karena dilihat oleh guru, dilihat oleh teman, misalnya. Kadang dia diajarkan pembaturan untuk dalam sholat, tapi bukan karena ini perbaiki tujuannya. Makanya para ulama mengajarkan, maka sekali yang dilafalkan ya fardholillahi ta'ala. Biasanya gitu ya. Ada yang suka mengajarkan seperti itu. Fardholillahi ta'ala. Maksudnya apa? Wajib karena mengharap. Jadi usahakan perbaiki setiap sholat. Perbaiki mau sholat sunnah, mau sholat perbaiki. Lillahi ta'ala. Kata Allah. Mau ada yang muji, mau ada yang menghina, tetap aja sholat. Aman, nggak sakit hati gitu. Karena apa? Lillah kita. Nah, itu perbaiki tujuan sholat. Kemudian masuk ke yang sekarang ya. Tadi SK apa masih ingat? Siagakan pelaku sholat. Saha kita. Siaga. Ada siaga yang baru ke yang sekarang. Ini masih masalah fikih ini ya. S dan M sholat. Yang itu adalah mantapkan wujud sholat. Mantapkan wujud sholat. Jadi kudu mantap wujud sholat itu. Sholat itu apa? Pengertian secara definisinya. Suatu ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salat sesuai dengan ketentuan syariat. Eta bentuknya itu wujudnya. Jadi satu nggak diam karena salat. Ada wujudnya. Jadi mantapkan wujudnya. Wujud seperti apa? Bacaan dan gerakan. Yang pertama, mulai dari bacaan. Mulai dari bacaan ini kita pahami. Nah, sholatnya diawali dengan bacaan takbir. Allahu Akbar. Oke, itu adalah awal dari sholat. Gerakannya, tangannya gerakan. Allahu Akbar. Rekensakir, dua-duanya ada jaga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi kalau di luar itu cuma yang mau ada berarti perlu dipertanyakan. Itu benar tak ya? Ya contohnya dari Nabi. Jadi kalau masih sesuai dengan contoh dari Nabi SAW, ya. Karena kata Nabi juga, "Sallu kama ra'aitumuni usolli."
hikmah dia melihat, ada hikmah di balik melihat Nabi sholat. Bukan mengatakan sholatlah sebagaimana aku sholat, kan? Tapi sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah sih hikmah di balik kata melihat itu. Yang namanya melihat kadang saya perbedaan. Si iman ningali dia, si iman ningali dia. Jadi banyakin apa? Banyakin kita memahami orang lain. Oh mungkin dia memahaminya dari yang lain, dan hadis yang lain. Jadi para mengaruh itu beda-beda. Dia akan melihat, dia mendengarkan dia. Begini dia, saya melihat Rasulullah begini, saya melihat dia, saya melihat dia. Terserah. Ada dalilnya. Kita peduli pun. Selama dia hanya mau mengetahui di ceruk serangan, mau cuma ceruk bagus gitu-gitu, tak peduli pun. Masalah musa kuliah ribut gitu. Mendes musa benar batul peduli pun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ada ribut. Ayo mau pesan sama. Apa salah deh? Apa salah? Ada dasarnya. Jadi kita benar-benar memantapkan wujud sholat yang sesuai dengan tuntunan, sesuai aturan. Oke, bacanya begini, geraknya seperti ini. Subuh 2 rakaat, subuh 2 rakaat, asar, zuhur, isya, maghrib, beda ya imam dulu. Witir bisa 1 rakaat. Mantapkan wujudnya. Jadi kebayang sholat witir, sholat isya tadi bacanya begini, geraknya seperti ini. Jadi apa yang kedua itu? Mantapkan wujud sholat. Wujudnya kembali mulai dari bacaan sampai dengan gerakan. Kemudian ketika sholat ini sudah berwujud baik, ya, wujudnya sudah baik, kita sudah benar-benar memantapkan wujud sholat kita. Maka sholat ini bukan hanya berpengaruh untuk diri. Dan ini ada sholat yang memang diri kesal, betul kesal. Ada juga yang diri tenang, orang lain juga tenang. Nukuman contohnya, contoh begini. Kita sholat, tapi kita melihat orang lain atau melirik orang lain yang berbeda sholatnya dengan kita, orang jadi kesal. Berarti belum mantap untuk sholat. Jadi masih kan kata-kata ngomong-ngomong tuh, kita sholat aneh, orang benar ada. Seperti itu. Atau kita menjadi imam misalnya. Ketika menjadi imam sekalipun, itu harus memperhatikan makmum. Ulah salah rumah imam, misalnya sama dalam bacaan panjang Al-Baqarah, wah panjang. Tinggal imam makmum mesti baru. Jangan sampai begitu. Bahkan sampai ada yang jemaah yang pernah mengeluh pada Nabi SAW. Karena apa? Karena bacaan imam panjang. Nabi sampai mengatakan kenapa dia ke imam? Karena pas imam itu tidak membaca sendiri saja. Mungkin si imam ini dia membaca yang lebih panjang daripada sendiri. Itu memang sendiri panjang ya. Iya aja kali. Nah sendiri soalnya bacaannya. Nabi sampai seperti itu. Jadi lihat makmum, lihat jamaah. Menjamaahnya di pesantren memang sudah dikondisikan untuk tahfiz Quran dulunya. Memang udah lama esok. Karena senang ngomongin kan sesuai dengan kebiasaan di situ kan. Tapi ketika memang jamaahnya majemuk banyak, heterogen, beda-beda gitu kan. Ya udah ya standar. Sendiri masih dianggap aneh, memang aneh kan? Cuma di Pulau kan ada Pulau. Ya cuma kayak Pulau juga atau ingat. Mau asli gitu ya. Kan bahasanya seperti itu. Nah jadi salat ini, wujud salat kita ini nyaman untuk diri kita, nyaman untuk orang lain. Mantap. Jadi kalau ada lawan mantapkan wujud salat. Oke, mantapkan wujud salat. Kemudian yang berikutnya masih ya, mantapkan wujud sholat. Nah dalam wujud sholat ini tadi sampaikan ada bacaan ya? Ada bacaan. Ada yang namanya kecerdasan musik, ya, kecerdasan musikal dalam sholat itu. Ada irama dalam sholat itu. Bahkan dalam bacaan Al-Quran ada juga irama. Dan baik itu menjawab ataupun menota ya, menota banyak banget memuji walaupun banyak banget. Ada kecerdasan di dalam membawa keamanan ketika sholat. Naik, turun, sudah naik, gitu ya. Bayati jauh ya. Aku kurang paham gitu. Bapak kiraatan. Yang paling hafal. Seperti itu. Jadi ada kecerdasan musikal yang dilatih melalui sholat.
ada iramanya. Soalnya, ya sebisa kita dibagus-baguskan bacaan kita sesuai dengan kemampuan diri masing. Nah, seperti itu. Kemudian masuk nih yang ketiga. Tadi S, siagakan pelaku sholat. M, mantapkan wujud sholat. Apa itu Pak? Arungi makna sholat. Wah, diarungi si galongannya mengarungi. Kalau datang di galongan itu masuk kalau masih rumah mengarungi. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah mendalami, gitu kan? Meresapi hikmah atau makna sholat itu sendiri. Bagaimana caranya? Satu, sistematiskan pikirannya. Jadi ketika hendak sholat itu pikirannya fokus, sistematiskan mulai dari kita pahami takbir pertama, kemudian doa iftitah pembuka, kemudian al-fatihah, surat pendek, ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Jadi sistematis. Tidak bisa kita kan ketika sholat kan sama kata tahiyatullah, jawabnya sampai ke kata takbir harus sistematis, tertib. Jadi sholat itu belajar tertib, belajar disiplin. Nggak bisa sembarangan enak-enaknya kita. Mulai dari muda, nggak bisa pakai dulu ya. Harus mulai dari wajah. Nggak bisa sembarangan. Jadi melatih pikiran kita menjadi pikiran yang sistematis. Seperti ini pertama. Yang kedua, simak tadi bacaan ya. Sekarang isi bacaan. Nah, ini isi bacaan. Jadi yang kadang terlewat. Ini membuat sholat kita menjadi kadang terasa hampa. Sholatnya sholat, tapi asal sholat. Pernah nggak seperti itu? Asal biasa itu sholat. Mungkin pernah gitu ya. Kenapa sobat? Karena kita hanya melakukan ritual sholat saja. Hayat kadang wajib sholat udah loh. Jadi udah sholatnya udah beres. Tadi kita sholatnya non dibaca lupa bahwa tadi imam baca sholat non kayak dulu apa? Tapi kan apa gitu? Sampai khutbah Jumatnya tadi dulu bahkan bukan masih sangat masayana pikir goreng kan? Akhirnya kalau sholat itu masayana pikir goreng kan salah jadi gitu. Maksudnya apa? Harus memahami, mendalami bacaan setiap detail bacaan dari sholat. Ini ulah buat Allah kita apa ulah ini tanya subhanallah. Nah subhanallah itu kalau subhanallah. Ya. Jadi tingkatan berikutnya maksudnya gitu ya, walaupun ya kita belum doa artinya pun ya sah salatnya, tapi untuk mendapatkan keutamaan dan salat yang sah, maka pahami kandungan isi dari bacaan salat. Pertama misalnya, ini yang global aja ya, yang apa? Yang standar minimalnya lah. Tidak ada salat bagi kita membaca ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Fatihah minimal kita tahu isi kandungan dari Al-Fatihah. Lebih bagus lagi kita hafal arti per ayatnya, atau bahkan per katanya kita paham. Alhamdulillah sakabeh puji billahi takabungan Allah terus per kata, sehingga tertanam dalam hati kita. Awal pasti begitu. Alhamdulillah seperti jadi kalau salah. Itu aja jadi menerjemahkan bila awal. Tapi lama-kelamaan udah langsung aja. Ketika Allah Akbar itu udah Allah Akbar. Maksudnya Allah Maha Bisa. Nah terbayang jadi Allah Akbar. Allah ingat. Allah Akbar. Allah yang ingat. Sehingga dia tidak lupa takbirnya. Jadi jangan sampai Allah Akbar tapi dia nggak paham. Bahkan lupa lagi. Dia bisa lupa apa aja. Pokoknya dia ada sedikit langsung, boleh kemarin jadi guys, nah assalamualaikum ini, sholat aja. Mungkin pasti seperti itu pernah gitu ya. Ya karena suatu godaannya luar biasa ketika berdiri sholat, ingat ini, cek saya kan. Ingat itu, bahkan ingatan kita menjadi lebih hebat ketika sholat.
Ini rahasia sholat sebetulnya. Jadi kalau di gelombang-gelombangan itu ada yang namanya gelombang alfa pikiran itu ya, gelombang beta, gelombang theta. Ada gelombang yang lebih besar atau lebih kacau, gelombang gamma, alfa, beta, theta. Yang paling tenang theta, tenang sekali. Jadi biasanya dalam posisi tidur theta. Sehingga orang yang suka hipnotis itu suka menghipnotis orang ketika posisinya dia itu adalah pertengahan tidur gitu. Kalau itu kan sikap tidur ya, itu dalam posisi theta, bawah sadar. Makanya orang yang untuk Jumat itu biasanya theta. Sama theta itu ruang pikirnya sudah sangat tenang gitu. Jadi kalau dia puncak Jumat itu nah, jangan seperti itu. Nah, ketika sholat itu kalau tidak salah gelombangnya minimal beta. Jadi gelombang pikiran sedang dalam posisi sangat baik untuk berhubungan dengan Allah harusnya gitu. Tapi kadang kesehatan kita untuk mengingat dia benar-benar wah lama bangun rumah nanti awal kita sudah dia tahu kan. Wah, ini mana ya kayak gini tapi jamnya. Nah, sampai gitu. Terus ngomong sampai aja sih. Ke sholat menjadi sholat itu seperti itu. Mengingat-ingat sesuatu yang hilang, wah itu kan sholat belumnya sangat bagus. Maka benar sholat ini bisa mencerdas. Jadi kudu bangga kita punya ibadah yang luar biasa. Ya, wah luar biasa. Sehari semalam 5 kali melatih otak kita dalam posisi yang sangat-sangat ideal. Maka saya mau dipakai ngalamun. Kan banyak teman gitu pakai ngalamun, udah kesalahan saya. Tapi nggak apa-apa. Makanya usahakan ketika sholat itu kita memaknai isi bacaan. Allahu Akbar. Tenang nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Iftitahnya Allahumma barik baini sholat. Yang wajah dua jilid sholat. Yang mangga Allah barik dua mangga. Banyak. Jadi ketika dibaca Allahumma barik baini wa baina khataya kama ba'ta baina masjid wal maghrib. Ya Allah jauhkanlah aku dari kesalahan-kesalahan. Ada gitu. Sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Jadi ketika sholat itu di kita itu kita sadar meminta kepada Allah, ya Allah jauhkan saya dengan khotoya, dengan kesalahan-kesalahan saya itu seperti timur dan barat. Jauh nggak timur dan barat? Jauh dari jarak ini kemudian ini yang pokoknya arah berbeda arah gitu. Jadi beda arah kita dengan keburukan sudah harus beda arah. Jadi sadar Allah kemampuan beliau masih tua. Allahumma ini min khotoya kama yunqal sabat bi ya Allah jagalah aku dari kesalahan sebagaimana aku menjaga pakaian yang putih dan kotor. Sehingga ketika berbuat keburukan itu walaupun sedikit sadar langsung bertobat, tidak dibiarkan. Jadi sadari itu terus. Istiqomah sudah sadar. Istiqomah beres Al-Fatihah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Sadar Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pemelihara semesta alam. Tenang, orang dipelihara usaha Allah. Tenang, Allah bertanggung jawab. Jadi ketika Alhamdulillah itu sudah tenang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Oh Allah Maha Baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebanyak apapun dosa kita, selama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lebih kerongkongan, diampuni. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tenang. Malik Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Timbul rasa hati-hati dalam diri kita. Ya Allah, jangan sampai sholat saya tidak diterima. Jangan sampai dosa-dosa saya tidak diampuni. Timbul rasa hati-hati. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Allah minta segala yang diminta pada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan hanya pada Allah. Ibadah juga hanya pada Allah Subhanahu. Ihdinas siratal mustaqim. Permintaan yang paling tinggi. Tunjukilah kami jalan yang istiqomah, mustaqim, lurus. Si istiqomah di ibadah. Yakin dalam hati.
jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang melukai, bukan pula orang-orang yang sesat. Jadi ketika Al-Fatihah itu doa udah doa gitu. Itu sangat full doa di situ. Waladdallin. Amin dan amin. Kabulkanlah ya Allah. Amin. Baca surat pendek atau misalnya mendengarkan imam baca surat pendek, makanya kita bahas, kita baca arti surat pendek ini. Walaupun tak apa per ayat, kita tahu kandungan surat itu. Qul atau imam pakai qul, maksudnya sedang membahas keesaan Allah. Kalau baca idajah, sedang menceritakan tentang umat yang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi sadar dengan kita salah, penuh dengan kesadaran. Itu maksudnya apa? Harumi makna salah. Paham sih? Nah, atau lama pas rukuk, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbi, Maha suci Tuhanku. Jadi kita sadar ketika rukuk kita sedang menyucikan Subhana rabbi, Maha suci Tuhan. Al-azim, yang maha agung. Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Maha suci Tuhanku yang maha agung. Atau banyak doa yang lain sebenarnya kalau mau di kalau mau verifikasi banyak doa rukuk itu kalau ikut sama doa lagi sama doa ini terserah ya, yang penting paham apa yang mau doakan kan gitu. Apa yang mau baca itu memuji Allah, berrukuk memuji Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar terhadap siapa yang memuji. Sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar terhadap siapapun yang memuji. Makanya menjawab oleh makmum, Rabbana walakal hamd. Ya Tuhan kami, segala puji bagi kamu, bagi Allah. Atau Rabbana lakal hamd milkus samawati wal ardi wa min masjidami sepenuh langit dan bumi, atau selebih dari itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Muji, jadi ketika sami Allahu liman hamidah, Rabbana sadar kita lagi menjawab Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allah maha besar. Apa yang dibaca ketika sujud? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbi, maha suci Tuhan. Al-a'la, maha tinggi. Kita di bawah sujud, Allah maha tinggi. Orang mana tidak ada apa-apa. Jadi ketika sujud itu yakin benar-benar, saya tidak ada apa-apa, tidak berhak sombong, dihina tidak berhak berkata. Apa sih itu? Makhluk yang ini. Jadi semakin rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tenang, subhanallah. Subhanallah. Atau misalkan ada yang bersama dengan bersama. Kemudian setelah itu duduk di antara dua sujud. Rabbi firli, paham itu. Jadi pas duduk teh kalau keliwatannya rusuh langsung pas duduk teh rek sujud masih kena bawa gitu. Tapi gua bacaan jadi nyambung bacaan. Santai dulu baru Rabbi firli. Ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wajburni, hilangkan aku dari kekurangan. Cukupkan semua, maksudnya gitu ya. Wajburni itu cukupkan segala kekurangan. Warzuqni, minta naon? Rezeki. Ya Allah, rizkikan aku, berikan aku rezeki. Wahdini, berikan aku petunjuk. Wa'afini, sehatkan aku ya Allah. Sehat wa'afiat ini nenek. Sehat itu sehat yang afini, yang memberikan manfaat, bukan sehat yang memberikan madarat. Wa'afini, wa'fu anni, maafkanlah aku. Jadi ketika duduk itu kita sadar sedang apa gitu? Sedang berkomunikasi, sedang nyambung kepada Allah. Sujud seperti itu. At-tahiyat, kita sedang memuji Allah, memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada Allah. At-tahiyat mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, penghormatan, keberkahan, kebaikan, salawat hanya milik Allah.
Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan semoga bagi kami semua orang-orang yang tiba dari sholih. Apa? Orang hamba yang sholih. Asyhadu syahadat. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang kita baca itu benar-benar kita nyambung, paham. Itu maksudnya arumi makna salat. Kalau sudah seperti itu, nah minimal kita sadar berarti itu bersalat. Dulu pernah ikut yang namanya dulu banget gitu ya, pelatihan salat khusyuk sampai ayo pelatihan lagi. Orang yang pertama kali pelatihan salat khusyuk itu seperti jadi lama biasanya karena berusaha merasakan bacanya. Alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim. Subhanallah. Jadi terus memahami bacanya. Tapi kata itu minimal seperti itu. Itu makna arus, makna salat. Kemudian tanamkan, kreatifkan atau simpulkan. Nah, si kreatifkan yang simpulkan. Kita paham bacaan salat. Kita simpulkan. Orangnya berhubungan. Imam baca Al-Ikhlas. Oh berarti orang itu berhubungan. Imam baca An-Nasr. Oh orang itu berarti berhubungan. Jadi paham dari bacaan salat itu. Sehingga apa? Berakibat. Setelah salat itu berakibat. Mendekat salat itu bukan hanya pada waktu salat. Setelah salatnya berakibat. Makanya satu tanha anil fahsya wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya soalnya dipahami itu. Benar nyambung pada Allah Subhanahu wa taala. Petua-petua ketika ini makanya berjamaah dengan ada petua, sebetulnya nggak ada petua-petua. Mendengarkan nasihat-nasihat, tapi nasihatnya nasihat Quran yang berasal dari Al-Quran. Wahyu dari Allah, surat cinta dari Allah. Komunikasi Allah dengan kita gitu. Amin gitu. Jadi kalau mau bacaan panjang tuh ketika sudah paham menikmati salatnya. Tenang gitu. Tidak mengeluh gitu. Imam panjang sekali mengeluh. Gimana boleh mau kita? Mau gitu orang sini bawa karosan kali ya. Gimana tayangan gitu. Ayo beri dari itu saja. Dari saya kan berjalan. Itu sekarang 11 kali nanti orang. Itu sangat bodoh. Jadi yang paling utama itu paham makna sholat. Arumi makna sholat. Tenang gitu. Yang dicari itu sholatnya. Lain beresnya yang dicari kayak gitu. Tenang. Karena kita menikmati sholat. Kemudian tanamkan kebenaran. Jadi setelah kita menyimpulkan makna sholat ini, tanamkan diri kita sehingga menjadi akhlak. Gitu. Oke, saya benar-benar harus mengamalkan sholat di luar sholat. Selalu ingat Allah kapanpun, dimanapun. Jadi mustahil orang yang ingat Allah tangannya berbuat dosa. Mustahil orang yang ingat Allah matanya berbuat dosa. Jadi ketika sudah arumi makna sholat, dia menjadikan makna sholat itu menjadi akhlak dirinya. Ingat kepada waktu di mana-mana, bukan di waktu sholat saja. Kan yang biasanya kita di waktu sholat saja kita lupa sama Allah gitu kan. Kemudian di luar sholat, sekarang di luar. Waktu sholat ingat Allah, di luar sholat pun tetap ingat Allah. Tangan terjaga, mata terjaga, telinga terjaga, lisan terjaga. Jadi mau berucap itu sadar, saya mau berucap, mikir heran, perlu nggak berucap ini? Sampai-sampai kata Nabi SAW, maka ayat ini bilang, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah yang aulia sebut. Kalau nggak bisa, ya. Nah, seperti itu. Maksudnya apa? Jadi sebelum berucap itu, ya berpikir dulu. Biasanya berpikir. Mau marah juga berpikir dulu. Marah toh, ngomong toh, manfaatnya apa? Ngomong toh, bicara jangan. Ngetik dulu lah, ya kan gitu ya. Modal message, ngetik toh ya. Statusnya dulu lah, ya pikir dulu. Oh, ya manfaatnya status gue. Diribut deh, toh, hapus. Itu benar hoax bukan? Tanyakan dulu teman.
Jadi hoax lain, cek bodoh ini hoax sebagai. Jadi konfirmasi dulu, cek dulu situs resminya, benar nggak ini? Jangan sampai kita mengerti update status sesuatu yang belum kita pikirkan sebelumnya. Karena orangnya sebagian, asik sebagian, padahal kita mencuri kita. Misal, sampai menjadi akhlak gitu. Jadi kalamnya adalah benar itu poinnya apa ada? Harungi makna wah sebenarnya dan sampai T amat belum memang. Yang R nya rai ru salat. Nah ini mulai ke apa ya namanya tasawuf gitu ya, mulai merasakan hikmah di balik salatnya, mendapatkan nilai-nilai dari salat. Apa ruh salatnya? 1 khusyuk, 2 ikhlas ya. Jadi ruh salat itu 1 khusyuk, 2 ikhlas. Khusus seperti apa? Kalau menurut Al-Baqarah ayat 45 Allah Indonesia tadi, wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah pada Allah dengan sabar dan salat. Tapi ingat, salat itu lakabiratun, berat. Salat illa 'alal khashiyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Hukum khusyuk ada lanjutannya, alladzina yadununa annahum mulaqu rabbih, orang yang menyangka bahwa dirinya akan bertemu dengan Allah. Jadi khusus orangnya yakin akan bertemu Allah, ingat Allah, yakin akan bertemu dengan Allah. Keyakinan yang sangat luar biasa. Maka orang itu disebut minimal menurut ayat ini disebut khusyuk, nyambung Allah. Untuk orang lain nggak lihat, nggak ingin dilihat, tapi khusyuk, yakin akan bertemu dengan yang memerintahkan, yaitu Allah. Jadi ketika sampai ke kabayan, wah ridho Allah, kenikmatan akhirat kabayan, sholat tenang, sholat duha, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, sholat tahajud, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, terus kebayang kenikmatan dari Allah bukan dari yang lain, sampai seperti itu. Itu khusyuk. Ada yang mengatakan khusyuk itu tadi paham bacaan dari awal sampai akhir, sama kan? Itu ada juga salah satu definisi khusus seperti itu. Yang kedua cuma ikhlas teh, tidak mengharapkan apa? Tidak mengharapkan kecuali dari Allah. Nah, tidak mengharapkan balasan kecuali dari Allah. Sama ada sholatnya kada boleh yang surga. Boleh? Boleh. Kalau sholat kada wes neraka. Boleh? Ya boleh, diperintah oleh Allah. Ku anfusikum wa ahlikum. Nah, ku anfusakum itu jaga dirimu. Wa ahlikum dari keluarga naruh dari api. Tuh, api neraka orang diperintah oleh Allah untuk menjaga, berarti sebahaya apa neraka sampai perintah itu. Lalu orang bersih neraka berarti kita menyepelekan ancaman dari Allah. Jadi kenapa kita ibadah? Ya takut kepada Allah. Yang aja. Allah mengancam orang yang tidak bisa bahwa tidak harus bahaya ya. Musibah yang paling besar adalah ketika seseorang sudah tidak takut kepada Allah. Itu musibah sangat besar. Jadi kalau seseorang sudah tidak takut kepada Allah, udah hancur. Bukan hanya menghancurkan dirinya, tapi bisa menghancurkan orang lain. Maling barang baturnya, korupsi, berbuat kerusakan kepada udah bisa Allah. Akhirnya begitu. Nah, itu bahaya. Jadi takut kepada Allah, mengharap pun hanya kepada Allah. Maka itu masih masuk ke dalam standar keikhlasan. Oh, saya hanya mengharap Allah. Kan sebetulnya masuk mengharap apa? Apa mengharap balasannya? Mengharap ridhonya? Gitu kan? Ya boleh. Asal mengharap tetap pada Allah. Gitu. Nah seperti itu ikhlas seperti itu. Nah langsung dari kebut. Oke. Yang terakhir nih, yang T, tebarkan hikmah sholat. Ya. Tadi yang R apa? Ruh sholat. Ruh sholatnya apa? Sudah. Ikhlas. Terakhir T,
tebarkan hikmah sholat. Apa hikmah yang ditebarkan? Tebarkan keselamatan, tebarkan ilmu, dan menebarkan kebaikan-kebaikan lewat perbuatan diri kita. Gitu. Jadi sholat ini bukan hanya khusus ketika sholat, tapi dia menebar hasil sholat. Jadi kalau mau bersolat, dia mustahil berbuat maksiat. Yang sholatnya benar, yang sholatnya smart itu. Setelah sholat mustahil menyakiti orang lain, mustahil durhaka kepada orang tua. Jadi orang yang smart sholatnya, yang benar-benar mendapatkan sesuatu dari sholatnya, dia bawa terus hasil sholatnya. Mana dibawa? Bila orang terek malikan sok sholat, bila orang terek maksiat kan sok sholat, jadi itu terus. Nah orang terek ibadah kan sok sholat, atau bila orang ngomong dalam ujian mirot kan sok sholat, buat terus. Jadi hatinya selalu terjaga, perbuatan selalu terjaga. Itu maksud tebarkan hikmah sholat. Orang lain membawa keselamatan, tidak merugikan orang lain. Tadi kan dulu dengan perilaku orang lain, dia memahami kondisi orang lain, itu makna sholat, hikmah sholat. Jadi yang terakhir, yang ketiga itu adalah tebarkan hikmah sholat. Oke, sholat smart, siap ya. Ingat, tertulis di sana ini, kayak gimana? Kembalikan rekaman. SKD siagakan waktu sholat. M mantapkan wujud sholat. A alumni makna sholat. R raihkan sholat. T tebarkan hikmah sholat. Nah mudah-mudahan dengan singkat dari waduh emang kesalahan lebih gitu kan. Hanya sedikit sekali saja dari waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan bukan hanya dari pemahaman, tapi kita minimal bisa mengaplikasikannya dalam setiap sholat kita. Itu saja dari yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, menanyakan, dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ridwan Ali yang telah menyampaikan ilmu kepada kita. Semoga kita bisa mengamalkan dan bermanfaat. Amin. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Iya, jamnya pada izin bertanya. Bismillah. Tadi kan ada beberapa hal yang disampaikan, salah satunya bahwa sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, apakah ketika setelah melakukan sholat, kemudian misalkan kita sholat zuhur, kemudian setelah sholat zuhur, di antara zuhur dan asar itu kita melakukan perbuatan yang mungkin tercela, apakah itu tanda-tanda sholat kita itu tidak diterima atau bagaimana? Mungkin itu saja. Cukup yang lain ada lagi? Pertanyaan itu kan di sholat teh ada kunut, kan muncul kunut mah di sholat subuh. Namun di sholat yang lain apakah boleh ada kunut? Lagi? Akhwat. Ini. Nah, dibuka dulu. Nah, boleh ya. Dibuka dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung jawab aja. Tangan berapa? Kemarin berapa ya? Jadi tadi pertanyaannya sangat bagus ya. Dua pertanyaan ini mengenai diterima tidaknya sholat ketika setelah sholat itu bermaksiat. Padahal sholat itu tidak semata anil fahsya ya yang terima dan tidaknya begitu ya. Kita tidak mengetahui pasti karena apa? Itu berkaitan dengan bagaimana kita melaksanakan sholat sesuai dengan hati kita. Nopal yang ini kan dirinya dari Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Ya minimal kita bisa melaksanakan sholat ini sesuai dengan rukun dan syaratnya. Rukun syarat terpenuhi, minimal kita melaksanakan dengan ikhlas, khusyuk. Kita berharap, makanya kita berharap khauf dan roja itu seimbang, takut dan hati seimbang. Khauf kita takut sekali kalau amal
salat sunnah. Rawatibnya itu untuk apa? Menambah diri di salatnya ada kekurangan. Jadi kalau misalkan manusia ini berbuat keji dan munkar, ya memang manusia punya potensi itu. Faham, fujur, otak, diilhamkan manusia itu berbuat fujur, dosa atau takwa, kan gitu ya. Jadi ketika dia berbuat dosa maka dia menjadi orang yang merugi, berbuat takwa dia menjadi orang yang beruntung. Tapi kedua-duanya ada kemampuan untuk melakukan itu. Jadi untuk sholat berbuat maksiat, memang dia punya kemampuan itu. Tapi mungkin sholatnya belum smart, belum ngefek begitu, can ngefek pas ibadah lainnya, belum nyampe, belum tebarkan hikmah. Maka terus dilatih, gak mau bisa hidup langsung, perlu latihan. Itu mungkin kurang lebih seperti itu ya. Walau alam yang tidaknya kita yang penting wudhu kita sesuai dengan yang dicontohkan Nabi SAW, ibadah sholat kita sesuai dengan yang kita pahami dari ajaran Nabi SAW, kemudian kita kondisikan hati dengan ikhlas, khususnya kemampuan kita, maka kita berharap pada Allah amalan kita diterima. Jadi pendek timulan pesimis jadi pula seimbang antara roja dan khauf, antara berharap dan takut, seimbang pada semua, sehingga membuat kita menjadi senantiasa tawadu dan terus meningkatkan amal baik, terus berbuat baik. Itu seperti itu. Nah untuk yang kunut kok masalah nggak apa-apa. Memang perlu dibahas juga ya. Sebetulnya yang namanya kunut ini dalil-dalilnya sahih, bahkan banyak sekali hadis-hadis dan memang benar Imam Bukhari juga meriwayatkan tentang kunut ini. Cuma yang kita pahami bagaimana kunut zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita paham sebelum adanya kejadian pembunuhan terhadap sahabat-sahabat Nabi, ya ini tidak ada kunut itu yang pada waktu subuh itu kan. Kemudian ada kejadian itu Nabi melakukan kunut di situ. Kunutnya memang melaknat kaum tertentu yang melakukan pembantaian sampai seperti itu, dan sampai selama 1 bulan lamanya kunut terus. Bukan hanya sholat subuh ya, di setiap sholat. Kalau tidak salah di setiap sholat. Jadi kalau salah kalau tidak salah. Kemudian setelah sebulan ada ayat yang diturunkan pada Nabi SAW bahwa yang namanya hukuman gitu ya, itu ayatnya apa? Itu adalah hak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah berhenti, tidak lagi melaknat lewat kunut. Terus sekarang ada yang doanya itu adalah Allahumma ini gimana ada itu? Maaf ini gimana? Itu ada, tapi itu memang doa ketika kunut dalam qiyamul lail. Nah, dalam witir itu tidak ada perbedaan pendapat. Semua sama, semua orang sepakat. Itu memang doa untuk kunut witir. Dalam witir kunut ada kunut sunnah, tidak ada yang mengatakan itu. Yang ada perbedaan itu adalah kunut selain witir itu. Jadi ketika ada yang mengambil saya ada kunut dan dia berarti ya betul tadi itu maupun silakan dia kunut gitu. Cuma memang kondisi dulu seperti itu. Ada yang mau mengondisikan tetap seperti itu ya kalau kayak musibah karena kunut ya silakan. Tapi kali ini ada. Jadi ketika kita membaca hadis-hadis tentang sholat, tentang fikih, itu jangan sampai membuat kita merasa benar sendiri, malah harus semakin menambah ilmu, semakin memandang orang lain itu yang mungkin dia punya dalil sendiri. Jadi untuk picik begitu juga, saya tahu salah, bunuh, saya mantep, saya benar begitu, gitu ya. Jadi semuanya sesuai dengan apa yang sudah dipelajari pasti itu. Seorang pasti berperilaku sesuai dengan apa yang dia pahami. Gitu. Makanya itu jangan satu jalur saja. Kita pahami semua, pahami ini dalilnya dari mana, ini hadisnya dari mana, ini Al-Qur'annya yang telah kita pahami. Jadi ketika melihat orang yang berbeda
apa baca biasa aja, tidak mengganggu orang lain dan tidak terganggu dengan ibadahnya orang lain. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Maka dicari referensi yang lain ini, karena kalau bikin nanti ada bahasanya khusus kita bacakan hadisnya gitu ya. Ya salah apa hadis kan perlu tinggal di sumber langsung berjalan gitu ya. Seperti itu. Kalau lebih seperti itu. Alhamdulillah, kembali kepada Ustaz Ridwan Arif yang telah menjawab pertanyaan. Semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Karena waktu sudah semakin sore, kita tutup saja dengan Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.